Nah, yang menjadi perdebatan, yang menjadi latar belakang adanya aksi massa ini ribut-ribut mengenai rekapitulasi suara, penghitungan suara. Kalau tadi Irin sudah menyebutkan bahwa sebenarnya yang resmi dan yang akan menjadi rujukan siapa yang nantinya akan diumumkan oleh KPU memenangkan Pilpres, Pileg dan sebagainya itu adalah hasil penghitungan manual yang semestinya hingga 20 Maret ini masih terus dilakukan oleh KPU. Itulah makanya kenapa kita sebenarnya harus ikut mengawasi dan juga menjaga karena surat suara yang sudah kita coblos itu akan terus dioper hingga nanti ke pusat, ke KPU pusat. Tentunya kalau kita mau menjaga, kalau kita mau mengawasi, kita harus tahu bagaimana alur suara kita, kemana mereka perginya. Kita akan lihat bersama pada tanggal 14 Februari kemarin atau pada hari H kita melakukan pencoblosan memberikan surat suara kita. Pada saat kita masuk nih ke TPS didata oleh anggota KPPS-nya kemudian kita diberikan 5 surat suara. Ada Presiden, Wakil Presiden, kemudian ada DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten Kota dan juga DPRD Provinsi. Pada saat kemarin juga dihimbau agar sebelum kita masuk ke bilik TPS, kita harus ngecek nih satu-satu apakah ini masih belum dicoblos ya, karena ada beberapa kejadian yang kemudian sudah tercoblos. Setelah kemudian kita diberikan 5 surat suara, ngapain? Tentunya kita langsung masuk ke bilik. Di dalam bilik ini kita melakukan pencoblosan 5 surat suara. Disinilah kita memberikan hak kita, melaksanakan hak kita, memberikan suara kita untuk menentukan masa depan kita bersama-sama. Nah dari sini kemudian kita ngapain? Surat suaranya, 5 surat suara yang sudah kita coblos, kemudian kita masukkan ke kotak yang tersedia. Tentunya ada 5 kotak karena ada 5 surat suara tadi Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota dan juga DPD. Nah setelah semuanya sudah selesai melakukan pemungutan suara, ditutupkan TPS-nya, tidak boleh ada lagi yang kemudian memberikan suaranya. Akhirnya surat suara ini dibuka oleh semuanya, anggota KPPS, ketua KPPS dan lain sebagainya. Hal pertama yang dilakukan oleh anggota ketua KPPS dan juga saksi-saksi ini bukan langsung melihat dikeluarin kemudian dibacakan, tidak. Tapi dikeluarkan dulu semuanya, dihitung dulu jumlah surat yang ada di dalam sini kemudian dicatat di formulir C1. Setelah semuanya sudah dikeluarkan, sudah ada jumlahnya, kemudian baru dibuka satu-satu, dibacakan hasilnya. Kalau kemarin Anda mengikuti di TPS-TPS, dibacakan tuh nomor surat suara ini, nomor sekian, sah, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya selesailah itu semua, sudah ditulis di form C1 plano, kemudian dihitung jumlahnya, setelah dihitung totalnya dijumlahkan, semuanya sudah selesai. Jika semuanya sudah selesai kemudian ditandatangani ketua KPPS, kemudian anggota KPPS, kemudian saksinya juga menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS terkecil. Kemudian dari rekapitulasi itu form plano C1 yang sudah ditandatangani itu kemudian dilipat, dimasukkan ke dalam sampul. Nah sampul-sampul ini nanti kemudian dimasukkan lagi ke kotak suara masing-masing. Ada 5 kotak suara bersama dengan surat suaranya. Disegel lagi surat suaranya karena dari TPS terkecil ini akan dibawa kemana, tapi pertanyaannya, oh ya sebelum kemudian dibawa hasil C1 itu difoto kemudian diunggah ke situs Sirekap yang kemudian kita bisa memantaunya bersama-sama bagaimana hasilnya. Dibawa kemanakah kotak suaranya? Dibawa ke tingkat kecamatan. Nah, kemudian kabupaten kota, provinsi, nasional hingga nanti diumumkan. Prosesnya gimana kalau di kecamatan? Prosesnya tidak lagi kemudian surat suara itu satu persatu dihitung. Jadi mereka menghitung hasil rekapitulasinya. Yang tadi saya katakan ada form C dan juga form C1-nya. Di situ sudah ada jumlah surat suara sah, jumlah surat suara tidak sah, kemudian hasil suara masing-masing pasangan calon, suara masing-masing partai politik, suara masing-masing calon anggota legislatif, kemudian dari
rekapitulasi tersebut, dijumlah lagi tuh TPS-TPS yang paling kecil tadi. Kan di satu kecamatan ada beberapa TPS, dijumlah lagi di kecamatan, kemudian proses itu akan berulang terus, dimasukkan lagi ke kotak TPS, kotak suara, dari kotak suara masuk lagi ke kabupaten kota. Nanti kabupaten kota akan menghitung lagi rekapitulasi yang dilakukan oleh kecamatan-kecamatan di bawahnya. Diulang lagi provinsi, diulang lagi sampai nanti nasional. Rencananya kalau di kecamatan ini dilakukan hingga 3 Maret. Kemudian kalau di kabupaten kota dilakukan hingga 6 Maret. Kalau di provinsi dilakukan hingga 11 Maret. Kalau di nasional dilakukan hingga 20 Maret terakhir. Nah, setelah 20 Maret ini rencananya dijadwalkan hasil pemilu resmi ini akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 21 Maret 2024. Nah, di sini nih, trikinya di sini yang menjadi sekarang perdebatan dan isu semua orang di sini. Karena kenapa? Kalau yang namanya manual, ya namanya juga manusia ya, surat suara, kertas dan lain-lain, satu bisa ketelingsut. Kerawanan untuk memanipulasi ini lebih besar. Dan isunya sekarang yang tadi dikatakan oleh rekan saya bahwa ada perintah dari KPU Pusat untuk menghentikan sementara rekapitulasi yang sekarang prosesnya ada di kecamatan. Padahal menurut undang-undang hal tersebut tidak boleh dilakukan kecuali ada keadaan yang mendesak. Nah, maka dari itu sebenarnya karena proses oper-operan surat suara, formulir dan lain-lain ini prosesnya cukup panjang dan tingkat kerawanannya lebih tinggi, maka dari itu pengawasan dan juga penjagaannya harus lebih ketat. Dan kita semua sebagai warga negara Indonesia harus benar-benar ikut mengawasi secara ketat. Kenapa? Karena ini adalah masa depan kita bersama.